Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai PT Unilever Tbk, yaitu perusahaan yang beroperasi secara global. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda. Unilever sendiri memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan. Selain itu juga, Unilever merupakan produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Unilever sendiri merupakan salah satu perusahaan paling tertua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini juga menjual produknya lebih dari 190 negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya atau strategi yang dilakukan PT Unilever dalam memasuki lingkungan internasional. Pertama, pasar global. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang home and personal care dan juga merambah produk makanan serta es krim di Indonesia. Perusahaan ini sudah memproduksi berbagai produk yang tidak hanya terkenal di Indonesia saja, melainkan juga di tingkat dunia seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Rexona, Rinso Clear, Vaseline, dan masih banyak lagi. Salah satu taktik pemasaran globalnya adalah dengan beriklan di TV lokal dan TV nasional secara masif dan intens. Yang kedua, ekspor. PT Unilever Indonesia terus merambah negara untuk mengekspor produk-produknya. Sampai saat ini sudah ada 21 negara yang mengimpor produk perseroan. Namun demikian, selain ekspor ke negara tersebut, perseroan mengaku ada 6 negara yang meminta kiriman produk dari Unilever Indonesia. Negara-negara tersebut antara lain Belanda dan UK dan beberapa negara di kawasan Amerika lainnya. Ketiga, usaha patungan atau joint venture. Dalam rapat umum luar biasa perusahaan pada tanggal 8 Desember 2003, perusahaan menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Knorr Indonesia atau PT KI dari Unilever Overseas Holding Limited, pihak terkait. Akuisisi ini berlaku pada tanggal penandatangan perjanjian jual beli saham antara perusahaan dan Unilever Overseas Holdings Limited pada tanggal 21 Januari 2004. Pada tanggal 30 Juli 2004, perusahaan digabung dengan PT KI. Penggabungan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode yang sama dengan metode pengelompokan saham, yaitu pooling of interest. Perusahaan merupakan perusahaan yang menerima penggabungan, dan setelah penggabungan tersebut PT KI tidak lagi menjadi badan hukum yang terpisah. Penggabungan ini sesuai dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam suratnya seperti pada PPT tertanggal pada 9 Juli 2004. Yang keempat, strategi perluasan pasar. Strategi yang dilakukan PT Unilever untuk perluasan pasar yaitu dengan cara memperbanyak konsep dan promosi-promosi yang mereka lakukan. Ya, kemudian level keterlibatan dalam bisnis internasional dan struktur organisasi dalam bisnis internasional. Unilever merupakan tingkatan keterlibatan dalam bisnis internasional di level ketiga, yaitu perusahaan multinasional yang merupakan level keterlibatan tertinggi yang dapat dipilih perusahaan. Perusahaan multinasional adalah merancang, memproduksi, dan memasarkan produk-produk di banyak negara. Untuk spektrum struktur organisasi bisnis internasional, Unilever merupakan struktur organisasi bisnis internasional berbasis investasi langsung di luar negeri atau Foreign Direct Investment, yang artinya perusahaan dapat melakukan investasi langsung di luar negeri dengan cara membeli atau mendirikan aset yang berwujud di negara lain. Next. Selanjutnya, ada peran penting akan pemahaman lingkungan internasional bisnis PT Unilever. Unilever Sustainable Living Plan merupakan wujud komitmen Unilever untuk mengembangkan bisnis secara bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat, mulai dari pemilihan bahan baku sampai ke penggunaan produk oleh konsumen. Nah, di sini ada 3 tujuan Unilever dalam strategi, yaitu yang pertama, membantu lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Yang kedua, memasok 100% bahan baku pertanian yang sustainable, dan yang terakhir menurunkan sampai separuh dampak lingkungan yang ditimbulkan operasi dan produk Unilever.
Nah, selanjutnya ada cara-cara penyesuaian secara ekonomis, legal, politik dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama kami akan membahas mengenai ekonomis terlebih dahulu, yaitu Unilever menyesuaikan keadaan ekonomi sekitar dengan cara membuat harga yang terjangkau sehingga dapat dikonsumsi seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, Unilever juga menyesuaikan sumber daya yang ada di setiap negara dan mengembangkannya sesuai dengan ketersediaan sumber dayanya. Dan yang ketiga, ada di beberapa negara Unilever juga meminimalkan biaya produksi untuk dapat bersaing dengan brand lainnya. Nah, yang kedua ada political dan legal. Unilever bekerja sama dengan pemerintahan terkait di negara-negara yang hendak didirikan pabriknya. Yang kedua juga mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan dan mengikuti sistem pemerintahan negara yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.